Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Ketemu dengan saya Rizali Ansar di channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Dan saya rangkumkan ada 7 kesalahan fatal yang paling sering dilakukan petani. Dan ini berlaku baik itu petani padi, jagung, mentimun, cabai, tomat, dan lain sebagainya. Maka dari itu langsung aja ya sahabat tani, kita mulai pembahasannya dengan kesalahan yang paling fatal yang nomor 1, yaitu petani itu jarang banget memiliki namanya sulaman. Bibit sulaman artinya bibit yang kita persiapkan lebih ya sahabat tani sebagai cadangan atau pengganti tanaman kita yang mati pada saat ditanam. Dan ini tuh berlaku loh bagi semua tanaman, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan lain sebagainya sahabat tani. Nah, saya pengen cerita ya sahabat tani. Jadi waktu itu kita nanam jagung ya sahabat tani. Kan jagung itu ditanamnya tuh dari biji ya nggak sahabat tani. Nah, yang saya lakukan ya sahabat tani, ketika misalnya populasi pada lahan kita itu misalnya ya sahabat tani total kebutuhan benihnya 2 bungkus benih jagung misalnya. Artinya tuh ada sekitar 3.500 biji ya sahabat tani. Nah, nanamnya memang tetap 3.500 ya sahabat tani. Tetapi kita juga mesti nanam sulamannya itu minimal sebesar 10% dari total populasinya. Dan 10% dari 3.500 itu adalah 350 ya sahabat tani. Maka tanam juga sebanyak 350 pada pot atau polybag ya sahabat tani. Atau juga potray nggak jadi masalah ya sahabat tani. Pada hari yang sama pada saat kita menanam di lahan juga. Maka nantinya ya sahabat tani, ketika di lahan pertanian kita tuh misalnya nih ada yang nggak tumbuh gitu kan. Entah mati karena gangguan hama kah misalnya, kemudian benihnya bermasalah kayak sahabat tani. Maka kita masih memiliki stok sulaman yang usianya sama dengan yang ada pada lahan pertanian kita. Karena kalau jagung nih ya sahabat tani misalnya gitu kan, usianya sudah 10 hari ya sahabat tani, baru ketahuan ada yang mati gitu kan. Ya nggak mungkin kan kita nanam biji satu persatu gitu kan, yang nggak sama nanti tingginya sahabat tani. Jadi yang sulaman itulah ya sahabat tani yang kita pakai biar populasinya tuh nggak ompong ya sahabat tani. Paham kan ompong maksudnya? Bolong-bolong ya sahabat tani pada lahan pertanian kita. Dan sama juga loh ya sahabat tani, kalau kita nanam padi gitu kan, kita juga mesti memiliki sulaman sebesar 10% dari berat benih yang kita semai. Misalnya ya sahabat tani, kebutuhan lahan kita tuh misal cukup itu tuh 10 kg benih misalnya. Artinya nyemainya jangan 10 ya sahabat tani, tapi semailah 11 kg gitu kan. Atau misal lagi kebutuhannya misalnya nih 15 kg cukup ya sahabat tani. Ya jangan kita nyemai 15 itu ya sahabat tani, tapi nyemailah 16,5 kilo. Dan begitu aja seterusnya, ditambahkan dengan sulaman sebesar 10%. Karena begini ya sahabat tani, ada pernah kejadian gitu kan, nyemai itu populasinya sesuai dengan kebutuhannya. Ya ditanam sih ditanam ya sahabat tani, tapi pada usia awal-awal gitu kan, biasanya ya sahabat tani tanaman padi itu rentan sama 2 hal gitu kan. Pertama yaitu orong-orong, orang sini tuh bilangnya suruk ya sahabat tani. Itu kalau ditanam di lahan yang memang tidak tergenang air ya sahabat tani. Kemudian yang kedua itu gangguan keong ya sahabat tani bagi yang nanam yang lahannya tuh tergenang air. Maka kalau kita memiliki bibit sulaman ya sahabat tani, atau istilahnya bibit cadangan gitu kan, maka yang mati-mati tersebut kita bisa lakukan penambalan. Dan otomatis ya sahabat tani, populasi di lahan pertanian kita tuh nggak bakal jadi berkurang, sehingga panen yang nanti kita bakalan hasilkan ya sahabat tani bisa jadi lebih optimal daripada yang lahannya dibiarin bolong-bolong karena nggak punya sulaman gitu ya sahabat tani. Jadi ingat gitu kan, nanam apapun itu pastikan kita memiliki bibit cadangan atau disebut juga dengan sulaman, oke? Nah, kita lanjut pada kesalahan yang nomor 2, dan ini juga fatal ya sahabat tani, yaitu manajemen pemupukan yang juga kurang tepat. Dan saya mulai ya sahabat tani dengan petani padi yang tanam pada lahan tada hujan.
Nah, yang namanya tada hujan ya sahabat tani, kan airnya tuh pasti nunggu dari hujan ya nggak sahabat tani. Dan kebanyakannya yang diketahui petani itu mupuk kalau memang sudah lahannya agak basah ya nggak sahabat tani. Tapi gimana coba kalau misalnya lahan kita tuh nggak ada hujan-hujan sama sekali misalnya. Ya pada akhirnya dibiarin gitu aja malah nggak mupuk ya nggak sahabat tani. Nah ini yang saya bilang salah gitu kan. Karena nunggu lahan yang sudah agak basah ya sahabat tani itu hanya untuk aplikasi pemupukan tabur aja gitu kan. Sedangkan pupuk semprot kan bisa kapan aja ya nggak sahabat tani. Maka meskipun lahan pertanian kita tuh kering nggak ada hujan ya sahabat tani, minimal pemupukannya tuh diberikan dengan metode penyemprotan gitu ya sahabat tani. Nah logikanya gitu kan, kita aja nih misal pada saat bulan puasa gitu kan seharian kita nggak boleh minum dan juga nggak boleh makan sampai dengan jam tertentu ya nggak sahabat tani. Lah coba misalnya pas kita gerah-gerahnya gitu ya sahabat tani, kemudian dipercikin misalnya air di badan kita, ya apa yang terjadi coba? Ya jadi segar ya nggak sahabat tani. Nah sama juga dengan tanaman gitu kan, bedanya tanaman itu memiliki namanya stomata ya sahabat tani. Maka alternatif pemupukan meskipun air itu lagi susah-susahnya ya sahabat tani, maka minimal lakukan penyemprotan pupuk pada tanaman kita. Nah mungkin sampai di sini ada yang bakalan bertanya gitu kan, lah bukannya pemupukan pada saat kemarau itu kan Bapak merekomendasikannya dengan metode pengocoran gitu kan, ini kenapa tanaman padi kok disuruh penyemprotan ya nggak sahabat tani? Nah itu memang betul ya sahabat tani, tetapi khusus untuk tanaman hortikultura aja ya sahabat tani. Tapi untuk tanaman pangan macam tanaman padi ya sahabat tani, emang Anda mau tuh ngocor tanaman padi satu persatu? Ayo ya kapan selesainya ya enggak? Maka ya sahabat tani, lebih baik kita memiliki alternatif lainnya, yaitu pupuknya tuh disemprotkan pada tanaman daripada ya sahabat tani kita tidak melakukan pemupukan sama sekali. Atau lagi buat Anda yang bertanya, gimana Pak kalau misalnya nih kita lakukan pengairan juga gitu kan, kemudian pupuknya misalnya kita pakai Venturi injektor misalnya dibarengin sama air yang kita masukin ke lahan pertanian, itu juga boleh, silahkan ya sahabat tani. Yang penting tanaman kita diberi pemupukan. Oke, selanjutnya kita bahas yang nomor 3 ya sahabat tani, kesalahan yang juga fatal, yaitu menggunakan pestisida dengan takaran yang tidak sesuai. Jadi pernah kejadian ya sahabat tani, ada gitu kan yang beli insektisida merek tertentu dengan kemasan 80 ml ya sahabat tani buat pengendalian hama tertentu gitu kan. Malah dia ngasih 80 ml itu langsung buat 2 tangki gitu ya sahabat tani. Padahal dosis rekomendasinya itu antara 1 sampai 2 ml aja per liter airnya. Artinya dengan dosis per liter segitu ya sahabat tani, maka per tangkinya cukup antara 16 sampai 32 ml aja. Ini ngasihnya 80 ml buat 2 tangki sprayer gitu kan. Artinya 80 bagi 2 kan 40 ya sahabat tani. Yang mati sih mati hamanya gitu kan. Cuma ketika ada beberapa hamanya yang ternyata masih bisa hidup dan juga bertahan ya sahabat tani, kemudian pada akhirnya bisa menghasilkan keturunan, maka keturunannya itu bakalan membawa sifat dan juga ketahanan dari orang tuanya. Nah inilah ya sahabat tani yang menyebabkan namanya resistensi atau kekebalan dari hama gitu kan, yang pada akhirnya bakalan susah banget buat kita kendalikan. Lalu pada akhirnya yang ruginya siapa coba? Ya kita sendiri ya nggak sahabat tani. Maka kalau sudah terlanjur seperti itu, solusinya bagaimana ya nggak sahabat tani? Nah itu ada 2 gitu kan, yaitu pertama mengganti dengan bahan aktif dengan cara kerja yang berbeda gitu kan. Kemudian cara yang kedua bisa juga dengan mencampur beberapa bahan aktif yang memiliki cara kerja yang berbeda dalam sekali aplikasinya. Tetapi untuk ini ya sahabat tani, maka silahkan konsultasikan terlebih dahulu dengan PPL dan juga pengamat hama di tempat Anda. Jadi intinya ya sahabat tani, semua itu harus presisi, semua itu harus pas ya sahabat tani, takaran dan juga dosis aplikasinya. Oke? Kemudian lanjut kita pada kesalahan yang nomor 4 ya sahabat tani, dan ini juga fatal gitu kan, yaitu kurangnya pemeliharaan dan juga penyimpanan yang baik pada alat-alat pertanian kita.
Dan kita mulai ya sahabat tani dengan alat yang dimiliki pribadi gitu kan. Contohnya sprayer elektrik gitu kan. Habis pakai ditaruh gitu aja, nggak disimpan benar-benar ya sahabat tani. Karena pernah kejadian gitu kan, ada petani nyemprot herbisida, ternyata lebihan, nggak habis, masih ada di tangki gitu ya sahabat tani. Kemudian ditaruh sembarangan gitu kan. Kemudian ada anaknya iseng-iseng tarik-tarik sprayernya gitu kan, bawa ke halaman rumah ya sahabat tani. Kemudian dipencetlah saklar on off-nya gitu kan. Kemudian iseng-iseng dia pencet gitu kan, cos. Apa coba yang dicos itu ya sahabat tani? Tanaman bunga ibunya gitu kan. Lalu apa yang terjadi coba? Besok semua tanaman bunganya pada bendera hijau gitu ya sahabat tani. Nah, makanya gitu kan, sehabis kita pakai, kalau memang masih ada lebihan atau ada isinya di sprayer kita gitu ya sahabat tani, maka simpen baik-baik. Yang memungkinkan ya sahabat tani, enggak ada siapapun yang bisa menggunakannya selain kita sendiri. Kemudian lagi soal pemeliharaan gitu kan, saya kasih contoh cangkul ya sahabat tani. Habis dipakai taruh gitu aja gitu kan, dibiarin bertanah ya sahabat tani. Kemudian sprayer elektrik misalnya selesai nyemprot, kemudian ternyata casnya habis, bukannya dicas dulu malah dibiarin gitu kan, akinya drop ya sahabat tani. Pas mau dipakai baru kepikiran ngecas gitu kan. Ya pada akhirnya kita buru-buru gitu kan, casnya cuman sebentar aja, akhirnya dipaksa-paksa. Ya pada akhirnya ya sahabat tani, akinya nanti yang bakalan jadi korban gitu kan. Nah itu semua yang saya sebutin tadi itu masih milik sendiri ya sahabat tani, apalagi bantuan pemerintah gitu kan. Karena saya pernah lihat ya sahabat tani, pisau rotari gitu kan, selesai dipakai dibiarin gitu aja, tanahnya nggak dicuci bersih ya sahabat tani, terdiam gitu aja sampai beberapa hari, yang pada akhirnya lama-kelamaan muncul karat ya sahabat tani. Ya wajar kan jadi cepat rusak ya nggak sahabat tani. Maka dari itu mulai sekarang kebiasaan ini ya sahabat tani kita ubah, mudah-mudahan alat pertanian kita jadi tambah awet gitu kan, yang pada akhirnya nggak bakalan menambah pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperlukan lagi. Oke, selanjutnya nomor 5 ya sahabat tani, dan ini juga nggak bisa kita anggap remeh gitu kan, yaitu jarang hadir juga pada pertemuan-pertemuan di kelompok tani atau gapoktan. Padahal ya sahabat tani, ada beberapa keuntungan kalau kita tuh hadir pada setiap pertemuan-pertemuan baik di kelompok tani maupun gapoktan di desanya masing-masing. Pertama ya sahabat tani, kita kan bisa mendapatkan informasi yang lebih baru gitu kan. Istilahnya informasi itu lebih update ya sahabat tani. Kemudian yang nomor 2 ya sahabat tani, kita bisa saling bertukar pikiran. Dan yang nomor 3 ya sahabat tani, dan ini yang paling penting gitu kan, yaitu kita bisa memecahkan permasalahan secara bersama-sama dengan begitu banyak kepala ya sahabat tani. Dan kadang saya suka bingung ya sahabat tani, kita tuh jarang banget memikirkan namanya langkah antisipasi ya sahabat tani. Pas kena pada akhirnya baru kita pusing ya nggak sahabat tani. Contoh misalnya tikus gitu kan, dan itu sudah saya jelaskan ya sahabat tani pada video yang ini. Satu ekor tikus ya sahabat tani kalau berkembang biak itu bisa memiliki keturunan sampai ratusan ekor. Karena dalam sekian hari kan dia bunting ya sahabat tani, kemudian beranak, lalu bunting lagi ya nggak sahabat tani, dan gitu aja terus. Kemudian anaknya nantinya kan dewasa ya sahabat tani, kemudian bunting, beranak lagi, dan gitu aja terus. Maka pada saatnya nanti gitu kan, tanaman padi kita sudah mencapai usia generatifnya gitu kan, baru kita pusing cari obat tikus ya nggak sahabat tani. Padahal kalau kita bisa bersama-sama sedari awal ya sahabat tani melakukan namanya langkah antisipatif, maka otomatis kejadian seperti itu nggak bakalan terjadi ya sahabat tani. Kemudian lagi misalnya hama burung ya sahabat tani, buat petani padi gitu kan, kan banyak ya sahabat tani menyerang tanaman padi pada saat masa generatif atau sudah berbuah ya sahabat tani. Maka dari itu rame-rame dulu ya sahabat tani buat ngeberantas hama burungnya sebelum tanaman kita tuh masuk pada masa usia generatifnya. Sarang-sarangnya kita berantas ya sahabat tani, kemudian lakukan penjebakan bersama-sama ya sahabat tani, dan langkah-langkah lainnya gitu kan. Maka dengan cara itu pas tanaman kita nanti ya sahabat tani masuk masa generatif, maka tanaman bisa jadi lebih aman dari gangguan burung tersebut.
Kecuali ya sahabat tani kita bisa nungguin gitu kan sambil bikin meriam pengusir burung gitu kan, yang kayak gini coba. Makanya ya sahabat tani, besar banget manfaatnya kalau kita melakukan semuanya itu berkelompok. Bahkan semut aja ya sahabat tani kan bisa ngangkat sesuatu yang besar. Kenapa coba? Karena mereka melakukannya berkelompok ya sahabat tani. Dan lagi ya sahabat tani, kebetulan baru aja terjadi di tempat kami ya sahabat tani. Karena memang tema pertemuan di Gapoktan itu kan tentang ada hubungannya dengan tindak pidana ya sahabat tani. Maka kita undang aja Kapolsek buat berhadir ya sahabat tani. Ikut juga memberikan penyuluhan supaya kita lebih waspada dan lebih aman dari pencurian gitu kan. Nah pada akhirnya semua dapat informasi, semua dapat penyuluhannya juga gitu ya sahabat tani. Intinya banyak banget manfaat yang kita dapatkan kalau kita tuh mau terus berhadir ya sahabat tani pada setiap pertemuan-pertemuan baik di kelompok dan juga Gapoktan di tempat Anda. Maka dari itu jangan pernah nggak hadir loh ya sahabat tani, oke? Lalu kesalahan fatal yang keenam ya sahabat tani, dan ini juga sering dilakukan petani, yaitu jarang banget ya sahabat tani nyatet pada setiap kegiatan yang sudah dilakukan. Makanya tanamannya tahun ini misal bagus banget, tahun depannya enggak gitu kan. Lupa ya sahabat tani apa yang sudah dilakukan pada tahun kemarin gitu kan. Ya memang benar ya sahabat tani, manusia itu tempatnya salah dan lupa gitu kan. Wajar, manusia bukan nabi boy ya enggak. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, wajarlah manusia bukan nabi boy. Dan kalau Anda pernah dengar istilah SOP ya sahabat tani, standar operasional prosedur gitu kan, sebetulnya ya sahabat tani SOP tersebut tercipta karena apa yang sudah kita kerjakan atau yang kita lakukan ya sahabat tani itu semuanya tercatat, yang tujuannya ketika nanti kita tuh mau nanam lagi ya sahabat tani pada kemudian hari, tinggal kita tuh buka catatan lagi, tinggal kemudian ikutin ya sahabat tani langkah demi langkah yang memang sudah ada. Maka insya Allah ya sahabat tani hasilnya juga nggak bakalan jauh berbeda gitu kan. Dan bahkan kadang-kadang ya sahabat tani ada juga beberapa orang yang bahkan sampai ngejual SOP-nya ya sahabat tani buat petani lainnya gitu kan. Makanya ya sahabat tani pada video yang ini, pemupukan cabai dari usia 0 sampai 100 hari itu juga hasil apa yang kita kerjakan, kemudian kita catetin ya sahabat tani. Dan seandainya dijual juga bisa gitu kan, tinggal bikin pelatihan aja kan selesai ya sahabat tani. Tapi kan karena niat dan tujuan saya buat penyuluhan ya sahabat tani, makanya saya bagikan gratis buat Anda gitu kan, buat teman-teman semua biar bisa dilakukan juga gitu kan. Dan alhamdulillah teman-teman di sini juga pada banyak ya sahabat tani yang sudah berhasil gitu kan dengan mengikuti SOP tersebut. Makanya ya sahabat tani setelah ini mulai deh ya sahabat tani apa yang kita kerjakan tersebut kita catat gitu ya sahabat tani, supaya pada kemudian hari kalau kita tuh mau ngulang lagi ya sahabat tani tinggal buka buku catatannya aja gitu kan, dan lakukan apa yang sudah ada di catatan Anda tersebut gitu ya sahabat tani. Insya Allah hasilnya juga nggak bakalan jauh berbeda, oke? Dan kesalahan fatal yang terakhir atau yang ketujuh ya sahabat tani, dan ini juga paling fatal gitu kan, yaitu soal manajemen keuangan. Misal cabai gitu kan, kita pas panen dapat 1 kuintal atau 100 kilo dan harganya 45.000 ya sahabat tani. Potong tenaga kerja sama biaya perawatan, anggaplah misalnya masih bersih 3,5 juta ya sahabat tani. Dijamin ini tangan gatal buat belanja gitu kan. Mana sales tahu banget lagi ya sahabat tani, pas harga lagi mahal-mahalnya banyak mereka yang berkunjung kampung ke kampung gitu kan, nawarin promo motor dan lain sebagainya gitu kan. DP 500 bawa pulang motor baru ya gak sahabat tani. Akhirnya kita tergiur kemudian beli gitu kan. Belum lagi beli ini dan itu ya gak sahabat tani. Ya memang sebenarnya sah-sah aja ya sahabat tani, karena itu juga hasil kerja kita ya nggak sahabat tani. Cuma kalau memang Anda tuh mau lebih baik lagi ya sahabat tani, maka pendapatan kita itu potong dulu ya sahabat tani, paling tidak sebanyak 30%-nya buat disimpan, sisanya baru dipakai ya sahabat tani. Maka dengan cara seperti itu baru benar ya sahabat tani.
Karena saya bilang yang salah sudah dari pendidikan zaman nenek moyang kita dulu ya sahabat tani. Belanjakan dulu sisanya ditabung gitu kan. Belanja dulu sisanya ditabung. Salah ya sahabat tani. Harusnya tabung dulu baru belanjakan. Ingat, tabung dulu baru belanjakan ya sahabat tani. Maka dengan mengikuti pola atau cara tersebut, maka kehidupan kita pasti bakalan jauh lebih sejahtera di kemudian hari. Dan 30% dari 3,5 juta itu ya sahabat tani itu kurang lebih 1 juta gitu kan. Tabung gitu kan. Kemudian misalnya setahun terkumpul sebanyak 30 juta. Kan bisa buat beli tanah lagi ya sahabat tani, buat perluasan areal tanam ya enggak? Makanya di sini dengan kita melakukan manajemen keuangan yang lebih baik ya sahabat tani, bakalan membuat kita bakalan jauh lebih sejahtera pada kemudian harinya. Dan sebenarnya masih ada lagi ya sahabat tani kesalahan fatal yang sering kita lakukan gitu kan. Misalnya kita nyemprot gak pakai masker gitu kan, parahnya sambil itu parah ya sahabat tani ya enggak. Kemudian kita juga jarang ya sahabat tani menerapkan namanya pengendalian hama dan juga penyakit secara terpadu, itu juga jarang gitu ya sahabat tani. Dan masih banyak lagi kesalahan-kesalahan fatal lainnya. Cuma 7 yang saya sebutin tadi ya sahabat tani adalah yang paling fatal. Maka silakan ya sahabat tani, saya di sini bukan buat mengguruin gitu kan. Karena di video ini ya sahabat tani, saya cuman pengen sharing pengalaman saya membina petani-petani gitu kan. Bahwa ketika kita masih aja melakukan hal yang sama, kita pasti bakalan mendapatkan hasil yang sama juga. Maka kalau kita mau berubah ya sahabat tani ke arah yang lebih baik lagi, mudah-mudahan ya sahabat tani hasilnya juga bisa jadi jauh lebih baik lagi. Oke, terima kasih ya sahabat tani udah nonton sampai habis. Dan di samping sini juga ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajarin. Insya Allah akan semakin tambah pengetahuan Anda. Terima kasih, saya Rizal Ansar. Saya akhiri ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.